Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Meta di hari yang insya Allah selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala ya nak ya. Ibu berdoa mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Ibu akan memberikan materi masih di tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, muatan IPA. Ya, sebelum kita belajar untuk keberkahan, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, sebelum ke tujuan, Ibu akan memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya atau nur. Sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerang. Mengusir kegelapan juga menjadi salah satu tujuan munculnya cahaya. Maka ilmu yang benar akan menjadi cahaya yang mengusir kegelapan sekaligus menunjukkan arah kebaikan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yang akan kita bahas adalah siswa mampu mengetahui pemantulan cahaya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam pemantulan cahaya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh pemantulan cahaya. Oke, ya. Pemantulan cahaya itu apa sih? Nah, kita lihat ya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan diterusan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Artinya cahaya tidak bisa menembus benda gelap, ya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Ya. Berikut Ibu akan memberikan macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, ini adalah pemantulan cahaya teratur. Sinar yang datang dan sinar yang dihasilkan atau sinar pantulnya itu tegak lurus karena apa? Bidang pantulnya rata sehingga menghasilkan cahaya teratur, ya. Yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaan tidak rata, contohnya permukaan jalan yang berbatu. Nah, ini ya nak ya, sinar yang datang tidak teratur hasilnya ya dengan sinar pantul karena apa? Bidang pantulnya tidak rata, begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya nak ya, contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Nah, cermin itu permukaannya bagaimana? Rata ya nak ya. Jadi pemantulan cahayanya yang dihasilkan juga akan teratur, jadi sama. Pemantulannya sama ya, tidak bergelombang. Yang kedua, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Jadi bisa dilihat di situ pegunungan juga sama
antara yang ada di air dan yang aslinya sama ya nak ya. Oke, selanjutnya contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, ini bergelombang. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Jadi berbeda ya, hasilnya berbeda dengan yang ada di yang aslinya ya. Jadi bergelombang, tidak jelas begitu. Oke. Nah, alat optik silahkan kalian buka halaman 73. Yang pertama adalah loop. Loop atau kaca pembesar. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya tulisan di buku. Akan tetapi perbesaran yang dilakukan loop terbatas, tidak seperti mikroskop. Ya, nanti Ibu akan jelaskan. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu sifat cahaya sifat yang dapat dibiaskan. Jadi, loop menggunakan lensa cembung. Oke, yang kedua adalah kacamata. Nah, lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga tidak dapat melihat benda lebih jelas ya. Nah, jadi kacamata itu menggunakan dua lensa ya. Lensa kacamata dapat cembung atau cekung. Ya, oke. Yang ketiga adalah mikroskop. Nah, bedanya dengan loop, kalau loop itu cara kerjanya terbatas. Tidak semua bisa dijangkau dengan loop. Sedangkan mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, artinya yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Contohnya apa nak? Bakteri dan jamur itu tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, yang bisa dilihat dengan mata yaitu hanya menggunakan mikroskop. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, itu adalah alat optik. Nah, oke. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di subtema 2 pemuatan IPA ya nak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan semoga selalu semangat belajar. Kita berdoa semoga pandemi ini selalu cepat berakhir ya nak ya. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.